Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ramadhani dengan FM 2317051092. Di video ini saya akan membahas kuis 2 dari bahasa dan kata, yaitu aturan produksi dari tata bahasa FSA. Sebelumnya, mari nonton video. Adalah pertama tentunya dari start kita punya terminal A yang langsung ke Q2 yang berarti dia langsung selesai. Lalu ada terminal B variabel A di mana di sini transisi B menuju Q1 yang diwakilkan oleh variabel A, dia tidak langsung final state sehingga kita harus menurunkan A-nya. Dan berikutnya adalah kita membangkitkan variabel A beserta turunannya. Ada A, B, terminal A, B variabel, dan terminal B, B variabel. Berarti itu adalah panah yang ini. Dan tentunya kita harus membangkitkan variabel B-nya dengan aturan produksinya. Karena kita memiliki looping di Q3 ini atau final state. Kalau misalkan di sini tidak ada final state, maka kita tidak perlu membuat variabel B ini. Maka kita punya aturan produksi B bisa menurunkan terminal A variabel B atau terminal B variabel B atau epsilon atau mengeksekusi dirinya sendiri tanpa inputan. Dan dengan aturan produksi ini bisa kita lihat karena saat kita mengeksekusi A tidak langsung menjadi final state, maka di sini kita bisa menyederhanakan aturan produksi agar tidak terlalu banyak yang dibangkitkan, maka kita bisa langsung melakukan penyederhanaan dengan cara menggabungkan antara yang dibangkitkan di variabel A, aturan produksinya digabungkan dengan aturan produksi yang ada di variabel start. Sehingga menghasilkan seperti ini. S, B, A, B atau B, B, B. Karena kalau kita lihat di sini bisa B, A atau B, B gitu ya. Dan berikutnya adalah variabel B karena dia mengeksekusi dirinya sendiri. Sehingga aturan produksi akhir dari penyederhanaan FSA ini adalah S menurunkan A atau terminal B terminal A variabel B atau terminal B variabel B di mana variabel B menurunkan terminal A variabel B atau terminal B variabel B atau epsilon. Itu adalah contoh tahapan pembentukan aturan variabel B menurunkan terminal A variabel B atau terminal B variabel B atau epsilon. Produksi menyimpulkan bahwa aturan OS atau Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada konsep bahasa. Apa itu konsep bahasa? Merupakan kumpulan dari himpunan variabel atau V, simbol terminal atau T, simbol S atau S yang dibatasi oleh aturan produksi atau B, sehingga tata bahasa atau G tersebut dapat dinyatakan G sesuai dengan VTSP. Lalu ada variabel, merupakan simbol yang dapat diturunkan menjadi simbol terminal atau simbol variabel lainnya. Lalu apa yang termasuk simbol variabel? Yang pertama ada simbol yang dituliskan dengan huruf kapital, contohnya A, B, C, D, dan lain-lain yang masih termasuk huruf abjad dan kapital. Lalu simbol awal ditandai dengan simbol S. Lalu ada terminal, merupakan simbol yang sudah tidak dapat diturunkan lagi. Yang termasuk simbol
variabel, yaitu simbol yang dituliskan dengan huruf kecil atau lowercase, contohnya A, B, C, dan huruf abjad lainnya yang lowercase. Lalu ada aturan produksi. Di sini terdapat A menurunkan B, di mana pada ruas kiri atau alfa memiliki makna yang dapat menurunkan, lalu beta menyatakan yang pada ada ruas kanan memiliki makna yang diturunkan. Lalu ada batasan produksi pada bahasa reguler, di mana alfa memiliki aturan adalah sebuah simbol variabel, lalu beta memiliki maksimal memiliki satu simbol variabel yang diletakkan di posisi paling kanan. Lalu di sini contoh tahapan pembentukan aturan produksi dari satu FSA. Yang pertama, mulai dari set awal, bangkitkan sebuah variabel sebagai simbol awal yang ditempatkan pada ruas kiri dari produksi tersebut. Lalu telusuri transisi dari set awal tersebut, bangkitkan sebuah simbol terminal untuk simbol input pada transisi tersebut yang ditempatkan pada ruas kanan produksi tersebut. Di mana variabel S untuk I0 menurunkan A, lalu berakhir. Lalu jika menurunkan B juga dia akan berakhir. Lalu langkah ketiga, jika state yang dituju memiliki transisi ke state lain yang akan menuju ke final state, maka bangkitkan sebuah variabel untuk state tersebut yang diletakkan pada ruas kanan produksi, tepat setelah simbol terminal yang dibangkitkan pada langkah 2. Di mana S menurunkan A, dia bakal kembali ke S. Lalu S menurunkan B, dia akan berakhir. Maka aturan produksi untuk FSA tersebut adalah terminal S menurunkan variabel A atau variabel A, terminal S atau variabel B, di mana tanda lurus ini atau I besar berarti atau. Berikutnya saya juga Lalu ada contoh kedua, langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Terdapat kesimpulan di mana terminal S, jika dia menurunkan A, dia akan berakhir di Q2. Lalu jika B, dia akan menuju ke terminal A. Lalu dari terminal A, dia akan menurunkan dari terminal A ke variabel B, atau dari terminal B terminal B menuju ke variabel B. Lalu pada variabel B menurunkan dari terminal A ke variabel B, lalu atau variabel B ke dari terminal B ke variabel B atau epsilon. Pak Iputa. Lalu dari semua langkah di atas dapat disederhanakan menjadi variabel S
diturunkan ke A, atau variabel A, terminal A menuju ke variabel B, bisa dilihat di sini, atau terminal B menuju ke variabel B. Nah, maka dapat disimpulkan aturan produksi adalah urutan terminal atau variabel yang menggambarkan urutan dari state awal menuju state akhir, di mana variabel digunakan untuk mewakili suatu state, atau bisa juga dibilang dibangkitkan dalam state. Sedangkan terminal digunakan untuk mewakili input transisi atau simbolnya sigma. Ya, mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.